Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian pikir orang zaman dulu cuma hidup di gua? Salah besar ya. Penemuan-penemuan ini membuktikan teknologi canggih yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Secara manusia, perlu ditulis ulang sih kalau menurut aku. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Jam jadul. Zaman dulu, untuk bisa tahu lagi jam berapa, nggak bisa ya dengan mudah tinggal lihat jam tangan ataupun layar handphone. Soalnya, orang Romawi kuno dulu harus pakai alat khusus ini untuk tahu sekarang tuh jam berapa ya teman-teman. Nah, baru-baru ini tim peneliti telah mencetaknya ke dalam bentuk 3 dimensi untuk mengungkap rahasia cara kerjanya. Jadi, benda ini tuh karya Christopher Parslow, di mana kita dapat tahu jam dari pancaran sinar matahari. Untuk cara kerjanya, para pemilik harus menaruhnya di luar ruangan, lalu menghitung garis horizontalnya. Nanti setelahnya, garis tadi bisa dipakai untuk menunjukkan jumlah jam setelah matahari terbit ataupun sebelum matahari terbenam. Nomor 9. Catatan tertua. Dari awal, para arkeolog yang menggali pelabuhan Mesir kuno di Wadi Al-Jarf pada tahun 2013 lalu memang udah optimis akan menemukan benda berharga di sana sih. Soalnya sebagai salah satu pelabuhan tertua di dunia, pasti ada yang terkubur ataupun terlupakan dong. Nah, kebetulan mereka berhasil tuh ya menemukan sebuah catatan kuno paling tua yang isinya menceritakan kehidupan sehari-hari para pekerja. Bisa dibilang sih mirip kayak Dear Diary gitu ya guys. Ya, setelah diteliti, dokumen ini diberi nama Papyrus Khufu dari Wadi Al-Jarf, di mana ditulis oleh seorang pejabat pemerintah. Meskipun cuma baru nemu sedikit doang, tapi catatan itu tuh berharga banget bagi ilmu pengetahuan ke depannya ya. Nomor 8. Alat musik tertua. Dari sekian banyak hal yang bisa ditemukan di dalam goa, para peneliti asal Inggris dan juga Jerman malah berhasil menemukan alat musik tertua dong. Diperkirakan seruling purba yang berusia 43.000 tahun itu terbuat dari tulang burung sama gading gajah purba. Sebenarnya mereka pun gak sengaja ya menemukannya saat lagi menggali goa Geisenkostrelle di Jerman. Tapi karena hal ini, ilmuwan berpendapat bahwa zaman dulu alat musik tuh sering dipakai untuk hiburan ataupun alat pendukung ritual keagamaan. Nomor 7. Benteng Tiongkok. Setelah ratusan tahun terkubur, baru-baru ini arkeolog Tiongkok berhasil menggali sisa-sisa benteng tembok besar yang bernama Benteng Qingping. Katanya sih, benteng yang berasal dari dinasti Ming itu punya beberapa artefak patung serta 2 halaman lumayan luas juga loh. Uniknya, benteng itu punya 2 kegunaan, yaitu pertahanan dari serangan musuh dan juga situs untuk pertukaran seperti perdagangan ataupun pameran. Lagian, benteng ini masih menjadi satu kesatuan sama tembok Cina yang kalian tahu itu loh. Makanya, para arkeolog seneng banget nih waktu berhasil menemukan benteng tersebut masih dalam keadaan baik. Nomor 6. Ebla Tablets. Semenjak kota Ebla dibakar penjajah Akkadia pada tahun 2300 setelah Masehi, banyak yang nggak tahu ya kalau istana di sana sebenarnya sempat punya ribuan teks dan juga tanah liat di perpustakaannya. Nah, kebetulan seorang arkeolog asal Italia bernama Paolo Mattie sempat menggali sebuah situs yang ternyata dulunya merupakan salah satu tempat kota kuno itu. Mereka berhasil menemukan 1.500 tablet tanah liat yang isinya tuh bermacam-macam topik. Seperti nih, contohnya kegiatan komersial kota mereka, hubungan diplomatik sama negara lain, masalah budaya, sampai perekonomian negaranya juga ada. Nah, di antara sekian banyak informasi, mereka juga akhirnya tahu ya kalau satu kota itu dulunya punya 260.000 warga ya teman-teman. Sayangnya karena bahasa yang dipakai adalah Sumeria dan juga Semit, alhasil para ahli itu perlu waktu untuk menerjemahkannya terlebih dahulu. Tapi yang paling penting, penemuan dari tablet-tablet itu bisa nunjukin ya kalau sebenarnya penduduk kota Ebla lebih banyak menganut agama Kristiani. Soalnya di beberapa tablet ada banyak nih nama pribadi seperti Abram, Daud, Mikael, dan juga Saul. Makanya penemuan ini dianggap harta karun banget karena bisa mengungkap banyak hal sekaligus. Nomor 5. Molly Lake Belt Shrine.
Penggalian yang dilakukan secara nggak sengaja oleh John Toy di tahun 1945 ternyata bukan cuma bikin kesel ayahnya doang loh. Soalnya dia tuh berhasil menemukan salah satu harta karun berupa kuil sabun Moilo yang bikin para peneliti tuh datang ke rumahnya. Menurut mereka, ikat pinggang dengan 4 segmen bronze dan juga selembar kulit polos itu dulunya sering digunakan oleh pemiliknya, namun entah kenapa malah terkubur di sana. Mana dilihat dari potongan kulitnya, pada zaman dulu sih pasti mahal banget ya. Namun kemungkinan besar kuil sabuk Moilo ini tuh dulunya dipakai dalam kegiatan ritual. Dan kalau teman-teman penasaran, bisa mampir aja ya ke Museum Nasional Irlandia untuk melihatnya secara gratis. Nomor 4. Kilwa Coin. Sampai sekarang banyak orang taunya penemu Australia itu adalah James Cook di tahun 1770 lalu kan? Nah, mendadak arkeolog tuh menemukan kumpulan koin bernama Kilwa yang kalau dicari asal-usulnya sebenarnya berasal jauh sebelum tahun 1770. Jadi awalnya koin ini tuh ditemukan di pasir oleh beberapa prajurit Royal Australian Air Force pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya sih ada 9 koin yang berusaha dijual sama prajuritnya. Namun karena nggak laku-laku, ya akhirnya berujung sampai ke tangan peneliti deh. Tentunya penemuan ini jadi penting banget ya. Karena kalau udah ada dari sebelum tahun itu, berarti James bukanlah penemu pertama Australia dong. Apalagi peneliti juga menemukan bukti bahwa penduduk aslinya udah terlebih dulu berkomunikasi sama pedagang di Afrika, India, Tiongkok, serta Eropa juga loh. Nomor 3. Tangan cyborg. Semenjak ada metal detector, para arkeolog jadi terbantu ya untuk menemukan benda-benda peninggalan zaman dulu. Salah satunya aja waktu arkeolog Swiss berhasil mendapatkan tangan cyborg di Danau Bill pada bulan Oktober tahun 2017 lalu. Mereka menganggap penemuan ini tuh merupakan representasi logam paling awal dari bagian tubuh manusia karena diperkirakan udah berusia 3.500 tahun. Udah gitu, di bagian pergelangannya ada manset emas yang diduga fungsinya untuk menghias patung, dipegang seperti tongkat kerajaan, atau dipakai sebagai bagian prostetik. Masalahnya, meskipun benda itu berasal dari zaman perunggu, tapi banyak arkeolog tuh belum yakin sama kegunaannya tuh untuk apa. Nomor 2. Cincin hologram. Gak ada yang nyangka kalau di jari seorang ibu rumah tangga Romawi yaitu Ebusha Quarta ternyata malah jadi salah satu artefak terkenal loh. Alasannya karena bangsawan yang satu ini gak cuma pakai cincin biasa doang ya, melainkan cincinnya udah berusia 2000 tahun, ada hologramnya dan dikenal sebagai Hypogeum of Garlands. Jadi, cincin ini ditemukan saat arkeolog berhasil menemukan makamnya yang jenazahnya tuh masih dalam keadaan utuh dan juga bagus banget. Kebetulan, pas dilihat di jari wanita itu, ada cincin emas yang isinya bisa menciptakan gambar holografik. Yang katanya sih, gambarnya tuh merupakan putra kesayangannya bernama Carvilio Gemello yang meninggal di usia muda terlebih dulu. Nah, demi menjaga ingatannya tuh tetap hidup, makanya sang ibu bikin cincin hologram seperti itu. Nomor 1. Perpustakaan Ashurbanipal. Bagi sebagian orang, pergi ke perpustakaan itu rasanya bagikan surga kan? Namun bagi sebagian orang lainnya, ya rasanya tuh bosen banget. Apalagi perpustakaan itu terkenal ya sebagai tempat sunyi yang difokuskan untuk baca ataupun belajar. Nah, tapi tahu nggak sih kalau perpustakaan pertama di dunia bernama Ashurbanipal ternyata berbeda loh sama perpustakaan zaman sekarang. Jadi perpustakaan yang didirikan pada abad ke-7 ini hanya bisa diakses oleh keluarga bangsawan doang dan nggak menerima kunjungan dari warga umum sama sekali. Alasannya ya karena isinya itu bukan cuma sekedar buku fiksi, tapi ada koleksi sastra zaman dulu, catatan bersejarah, catatan administrasi, strategi perang, sampai rahasia kerajaan. Udah gitu, dulu tuh bentukannya hanya ada lemari doang ya, dimana isinya pun masih berupa tanah liat, daun, batu, sama papan tulis kayu gitu. Nah, kebetulan di perpustakaan ini, koleksinya mencapai 30.000 lebih, dimana bahasanya bermacam-macam seperti Akkadia dan juga Sumeria. Dan dengar-dengar, koleksi dari Ashurbanipal ini sebenarnya didapat hasil penjarahan loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.